warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi sebelum kita mulai kegiatan kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya kegiatan kita berjalan dengan lancar. Doa saya pimpin, berdoa dimulai. Berdoa susah. Sebelum kita mulai kegiatan kita pada hari ini, supaya kita lebih akrab, kita memperkenalkan nama kita masing-masing. Saya harap satu persatu orang untuk menyebutkan namanya dan hobinya. Bisa kita mulai? Satu. Oke, bisa dilanjut dengan tulis pertanyaan. Terima kasih Bu. Di sini kenalkan nama saya Fitri Saragi, hobi saya memasak. Selanjutnya, Hobi saya membaca. perkenalkan nama saya ini, hobi saya berbicara. Nama saya Temani, hobi saya Hobi saya menonton. Selanjutnya, Baik Bu, perkenalkan nama saya Simanjunta, hobi saya memasak. selanjutnya, perkenalkan nama saya Nabila, bisa dibaca. Jadi supaya kegiatan kita pada hari ini lebih akrab, jadi sebelum kita mulai kegiatan pada hari ini, kita mulai speaking dulu, yang dimana speaking yang saya tentukan itu tepuk pagi, siang, sore, malam. Jadi tepuk pagi itu sekali, tepuk siang 2 kali, tepuk sore 3 kali, tepuk malam jangan tepuk. Oke, paham? Paham. Kita tes ya. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk sore, tepuk malam. Bisa? Oke, kita mulai. Pertama, tepuk sore, tepuk pagi, tepuk malam, malam, siang, sore, malam. Oke, jadi SBC kita udah ada yang kalah. Jadi kita tentukan siapa yang kalah, dia yang melakukan kerjaan dia yang pernah hukuman. Jadi teman-teman ada yang boleh ngasih saran? Oh iya, hukumannya apa? Ya, silakan. Lebih hukuman nyanyi pakai vokal. Oke, bisa? Bisa. Oke, kita mulai. Baru dulu. Tepuk tangannya. Oke, jadi berkumpulnya kita di sini yaitu untuk melaksanakan bimbingan kelompok. Di sini teman-teman ada yang tahu bimbingan kelompok itu apa? Oke? Apa? Baik Bu, menurut saya dengan kelompok ini merupakan bimbingan yang dilakukan secara berkelompok. Oke, baik, terima kasih. Ada yang lain? Tidak ada. Oh, ya, silakan. Jadi Bu, bimbingan kelompok itu berarti melakukan bimbingan dengan berbagai kelompok, di mana di dalam bimbingan itu akan membahas satu topik atau tema yang merupakan isu yang perlu dibahas di dalam kelompok. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ada yang lain? Tidak ada ya. Jadi terima kasih kepada teman-teman yang sudah menjawab. Ya baik, benar sekali ya pengertian dari teman-teman bimbingan kelompok. Jadi saya juga memberi pengertian bahwa bimbingan kelompok itu adalah kegiatan kita yang berdua bersama di sini, yang saling bercerita, berbagi masalah, dan bersama-sama mencari solusi dari masalah-masalah kita. Nah, jadi tujuan dari bimbingan kelompok kita pada hari ini adalah supaya kita lebih berani berbicara, saling mendukung, dan belajar untuk mencari masalah-masalah yang mau kita bahas pada hari ini. Jadi aturan bimbingan kelompok kita itu memiliki asas. Yang pertama, asas kerahasiaan, yang dimana cerita yang dalam kelompok kita pada hari ini itu tidak boleh disebarkan di luar. Yang dimana cerita kita itu hanya kita aja yang tahu, gitu ya. Yang kedua, keterbukaan. Nah, di sini teman-teman itu diharapkan untuk berani berbicara, berani terbuka dalam masalah apa yang dirasakan, gitu ya. Nggak usah ditutupi. Yang ketiga, kesukarelaan. Nah, jadi teman-teman di sini tuh tidak ada paksaan untuk datang ke sini kan kesukarela ya. Yang selanjutnya, kenormatifan. Nah, di sini kita berdiskusi sesuai dengan norma. Ya, tidak boleh melenceng kemana-mana, ya harus sesuai dengan aturan dan normanya, ya teman-teman. Jadi jadi di layanan bimbingan kelompok ini memiliki aturan yang saya buat. Aturan kita itu kita berbicara bergantian, tidak saling mengejek dan saling menghargai pendapat teman-temannya. Setuju semuanya? Oke, jadi topik hari ini yang mau kita bahas itu adalah stres akademik. Teman-teman ada yang tahu stres akademik itu apa? Ya, silakan. Jadi menurut saya stres akademik itu stres atau pikiran yang rusak atau sehingga membeban pikiran terkait apa yang terjadi belajar, pemahaman segala sesuatu yang terjadi pada kegiatan sekolah. Oke, terima kasih atas jawabannya. Ada yang lain? Ya, silakan. Jadi Bu, saya itu ada mana seorang itu melakukan tidak proses belajar atau melaksanakan sekolah gitu. Itu diminta oleh banyak tugas teman-teman yang berkelas ataupun tugas tentang sekolah. Oke, baik.
Ya silakan. Nah itu menurut saya stres akademik itu merupakan kondisi mana seseorang memiliki kecemasan yang berlebihan dan pikiran tadi terhadap proses pendidikan. Oke, jadi ada lagi? Jadi terima kasih kepada jawaban teman-teman semua yang saling mendekati. Ya benar sekali, stres akademik itu adalah siswa yang memiliki kecemasan yang berlebihan mengenai tugas-tugas sekolahnya, seperti itu ya. Jadi di sini saya memiliki contoh studi kasus yang nyata di video. Dari videonya sudah saya kirim di grup masing-masing. Boleh dilihat, ditonton, dipahami apa maksud dari video tersebut ya. Oke, sudah selesai semuanya? Sudah ya? Jadi dalam video itu, ada yang bisa menyimpulkan apa isi video itu? Teman-teman? Ya? Yang bisa saya sebutkan setelah saya nonton video, melihat bahwasanya males kerja lagi untuk sudah disuruh dulu dan mengikuti pelajaran seperti itu. Oke, baik, terima kasih. Ada lagi? Tidak ya? Jadi, apakah teman-teman semuanya pernah merasakan hal itu, pernah mengalami itu tidur di kelas? Pernah ya? Jadi menurut kalian itu apa sih penyebab siswa tidur di kelas itu? Ada yang bisa? Benar-benar membosankan. Mungkin saja ya, boleh membosankan. Jadi murid itu nggak semangat belajar. Ada lagi? Ya silakan. Mungkin di orang yang nggak ngerti pelajarannya, jadi benar nggak mau nggak mau Ada lagi? Ya silakan. Mungkin kita kerja sampai larut malam. Iya, makanya dia tidur ya. Ya silakan. Baik Bu, sesuai dengan pengalaman saya pribadi, akibat dari tidur kelas itu mungkin karena bermain game sampai larut sampai pagi. Jadi pas proses belajar di kelas dia tidak. Iya. Oke, terima kasih. Ada lagi? Ya silakan. mungkin salah satunya karena dia mengerjakan tugasnya terlalu banyak sampai larut mungkin ketika kelas ini. Ya. Baik, terima kasih. Ada lagi? Mungkin karena dia tidak sudah gurunya sehingga tidak bisa dengan guru itu. Ya bisa jadi ya. Ada? Mungkin kayak teman-teman di kelas juga mungkin dia nanti coba terus dia suka lihat teman-teman tugas-tugas yang mungkin anak kali ini dia agak malas ini. Oke, baik, terima kasih atas pendapat teman-teman semuanya. Terima kasih yang telah menyimak video itu. Jadi contoh video itu adalah saya buat contoh bukti nyata bahwa siswa yang tidak memiliki semangat belajar lagi, ya. Siswa yang stres dalam akademiknya, jadi dia udah gak punya semangat lagi dan dibangun gurunya, jadi dia udah mau lagi belajar gitu ya. Jadi itu hanya video studi kasus yang saya tunjukkan aja kepada teman-teman. Jadi di sini kita mau mulai layanan bimbing kelompok kita ini, kita mau fokus masalah apa yang teman-teman rasakan di akademik ini gitu. Jadi di sini tadi kan saya sudah mengatakan bahwa kita akan melakukan layanan bimbingan kelompok. Jadi layanan bimbingan kelompok mengenai stres akademik tadi kan saya katakan. Di sini kita akan melakukan layanan itu dengan teknik problem solving. Ada yang tahu teknik problem solving itu apa? Nggak tahu. Ada yang tahu? Silakan. Ya, di sini Bu, mungkin dari yang saya tahu mengenai teknik problem solving itu adalah satu teknik yang digunakan dalam satu pemecahan masalah dan mencari solusi. Oke, terima kasih kepada teman-teman yang sudah menjawab pengertian dari teknik problem solving. Ya benar sekali, teknik problem solving itu adalah perumusan masalah. Ya, jadi teknik problem solving itu adalah proses mengidentifikasikan permasalahan, menganalisis dan menyelesaikan masalah dengan menggunakan keterampilan berpikir kritis, logis dan kreatif. Jadi kita mulai dengan tahap inti nih. Jadi kita mengidentifikasikan masalah kita terlebih dahulu. Di sini ada yang pernah mengalami stres akademik itu? Pernah ya? Semua ya pernah. Jadi kita mulai ya satu-satu supaya lebih ini. Bisa kita mulai dari mana? Sekarang Kanan. Oke, dari kanan ya. Silakan. Kamu pernah merasakan stres akademik nggak? Gitu. Yang bagaimana itu stres akademik yang pengalaman pribadi kamu yang mengalami stres akademik? Mungkin Bu, pengalaman saya mengenai stres akademik itu ketika dimana tugas saya sudah banyak dan kegiatan saya juga banyak yang mengakibatkan saya sulit membantu waktu saya, dan di satu sisi deadline tugas saya itu sudah dekat, itu membuat saya menjadi stres, tekanan dari tugas-tugas waktu kegiatan seperti itu. Oke, ada lagi? Mau ceritakan? Oke, semua ya? Iya, yuk lanjut. Jadi kalau stres akademik itu sebenarnya saya mau saya mau itu. Jadi karena saya mau di otomatis di kelas juga saya juga tidur, malas ngomong, pelajaran tidak mengkalai, tidak ada itu saya jadi stres soal materi. Oke, terima kasih. Selanjutnya. ya, kalau dari saya yang penelitian pada sama saya itu sudah informasi kalau saya pada nanti juga saya bagaimana pada nanti yang akan seperti itu. Oke, terima kasih. Kalau dari saya berdasarkan yang saya alami itu sama pelajaran ini, saya tidak bisa manajemen waktu saya karena apa tugas kuliah serta kegiatan-kegiatan dan organisasi itu berdekatan, sehingga saya tidak bisa mengatur mana yang banyak. Oke, selanjutnya. Dari pengalaman dari saya itu jadinya kepala sekolah sangat banyak tugas
sesuatu yang nggak saya pahami, itu saya merasa bertahan. Oke, selanjutnya. Baik, dulu dari pengalaman saya pribadi, saya pernah mengalami stres ini itu pada saat saya ujian pasar saya. Jadi saya dulu rajin di sekolah dan tugas karena motivasi dalam itu pasar saya kebetulan dia juara satu umum dan setelah itu jadi motivasi belajar saya dihilang dan saya tidak bisa mengikuti proses belajar yang baik yang menyebabkan saya mengalami stres ini karena merasa tidak belajar dari teman-teman saya. Oke, jadi stres akademik yang kamu alami dari alasan kamu putus dengan pacar kamu, jadi kamu udah memiliki motivasi belajar yang menurun gitu ya. Selanjutnya, Pengalaman stres akademik saya itu timurnya mendapatkan kurang dimengerti sukanya, kemudian gurunya seperti mana terus seperti itu. oke, terima kasih kepada teman-teman yang sudah menceritakan rasa yang kalian rasakan stres akademik dan menceritakan penyebabnya juga karena apa. Jadi setiap masalah pasti memiliki solusi dan teman-teman pasti sebenarnya tahu solusi dari masalah kalian itu. Jadi bisa kita pikirkan solusi terbaik dari masalah masing-masing teman-teman. Ya, teman-teman bisa kita lanjut dengan satu persatu mengatakan solusi dari masalah yang teman-teman alami. Bisa kita lanjut. Bisa dari kanan? Di sini Bu, mungkin solusi yang biasa saya sering lakukan untuk mengatasi stres akademik saya terlebih dahulu membersihkan lingkungan saya, merapikan lingkungan saya. Karena sebab setelah saya merapikan lingkungan saya, sebenarnya saya lebih mudah untuk naiknya moodnya. Pertama, setelah itu, setelah bersih saya mungkin makanan kesukaan saya. Itu cukup menaikkan saya mengatasi stres saya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi kesimpulan dari kamu bahwa ruangan yang nyaman, ruangan yang bersih, dan kita makan makanan yang kita suka itu bisa menaikkan mood kita untuk semangat belajar lagi ya kan? Oke, selanjutnya. Terima kasih Bu. Jadi menurut saya solusi untuk mengatasi stres akademik yang saya alami biasanya itu saya membangun komunikasi dengan orang tua, cita-cita sama orang tua seperti itu. Kalau karena saya juga mengajar diri saya untuk berolahraga. Oke, jadi ya setiap masalah yang kita alami ya kita ceritakan kepada orang tua ya supaya lebih enak gitu. Kita berbagi masalah, rasa yang nggak enak dari kita itu kita ceritakan kepada orang terdekat dari kita itu orang tua bisa. Itulah solusi terbaik dari masalah teman kita. Ya, jadi selanjutnya. Jadi pada waktu saya itu kalau bersama, saya lebih mencari apa yang harus saya belajar pelajaran ini saya ngerti, saya cari tentang belajar itu belajar jadi saya manfaatkan sebagai apaan buku atau ke berbagai akhir belajar tersebut. Oke, jadi solusi dari masalah kamu dan kamu lebih mencari tahu apa yang tidak kamu tahu seperti itu. Apalagi zaman sekarang yang media itu udah apa yang kita tanya udah ketemu ya kan, jadi nggak lebih ya, solusinya kita harus lebih mau tahu. Kalau kita nggak tahu kita cari tahu gitu ya solusi dari masalah kamu. Oke, selanjutnya. Solusi tadi ke masalah saya yang saya tadi itu manajemen waktu yang saya realisasi manajemen waktu saya di mana di sekolah dan di waktu organisasi. Nah, jadi saya harus tahu dulu bagaimana cara mengelola waktu yang baik dan tujuan apa tujuan utama kamu apa di sekolah dan di organisasi dan kita harus tahu kita harus utamain apa tujuan kita untuk bersekolah itu apa. Oke, jadi intinya solusi dari masalah yang kamu alami kita harus bisa manajemen waktu kita mana yang paling utama dulu kita kerjain ya kan. Selanjutnya. Apa ya dari masyarakat mas? Jadi saya sama mungkin dari Oke, ya jadi solusi dari masalah kamu itu kamu mencari hal-hal yang membuat kamu semangat gitu, buat masalah kamu itu bisa teratasi. Jadi kamu mencari hal-hal yang membuat emang kamu bisa semangat lagi dalam belajar. Selanjutnya. Baik Bu, jadi dari saya sendiri, saya untuk mengatasi stres akademik saya alami dari misalnya saya tadi dulu dari bidang motivasi jadi juga bidang motivasi dari para belajar. Jadi cara saya itu saya akan mengubah pola hidup saya bahwasanya saya tidak bisa fokus belajar karena seorang dan saya berhenti pada apa yang saya dan yang saya lakukan itu dan itu akan menunjukkan semangat baru dan motivasi baru dari saya. Oke, jadi kesimpulan dari masalah kamu ya kamu harus tetap fokus dari tujuan utama apa tujuan kamu ke sekolah ya bukan mau berpacaran supaya semangat belajar itu bukan ya. Kita menentukan tujuan kamu dulu itu apa ke sekolah. Itu solusi terbaik untuk masalah kamu ya kan. Oke, selanjutnya. solusi terbaik untuk masalah saya itu mungkin saya jadi akan bertanya kepada teman atau kepada guru tersebut atau guru lain yang memahami kepada itu. Oke, jadi simpel dari solusi kamu kalau kita tidak tahu, kita jangan malu untuk bertanya. Kalau segan atau malu untuk bertanya kepada guru kita, ya kita tanya sama kawan kita yang lebih paham daripada kita gitu ya. Oke, terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah berpikir atas solusi dari masalah teman-teman semuanya. Jadi yang saya bilang tadi, saya katakan tadi bahwa setiap masalah pasti memiliki solusi. Jadi di sini kita mau menentukan solusi terbaik. Kan permasalahan teman-teman itu sedikit agak mendekati gitu ya. Yang dimana judulnya itu stres akademik, banyak penyebab-penyebab yang teman alami dan nah jadi di sini kita mau menentukan masalah terbaik bagi teman-teman yang mau kalian
praktekkan jadi hari selanjutnya supaya stres akademik kalian teratasi. Jadi untuk menentukan masalah itu, kalian berdiskusi bahwa mencari satu solusi untuk semua masalah teman-teman, solusi terbaik buat masalah teman-teman semua. Jadi di sini kita membagi kelompok yang dimana di kelompok A dan di kelompok B, kalian bisa berdiskusi apa solusi dari masalah teman-teman yang terbaik buat teman-teman, yang bisa kalian praktekkan di hari selanjutnya supaya tidak lagi terjadinya merasakan stres akademik itu. Bisa kita mulai dengan berdiskusi dengan kelompok yang kita. Oke, kita lakukan berdiskusi, silakan. Oke, sudah selesai diskusinya? Sudah, Ibu. Oke, jadi di sini kita mulai menentukan solusi dari masalah teman-teman. Bisa dimulai dari kelompok A, yaitu perwakilan saja mungkin. Ya, kita lanjut dari kelompok A mulai. Baik, dari diskusi yang dari kelompok A terkait masalah stres ini diskusi kami yaitu membangun percaya diri, melakukan semuanya dalam hati serta membangun pemikiran yang cerdas. Oke, jadi solusi terbaik dari kelompok A yang dimana diri merawat kesehatan rohani, terus serta membangun pikiran yang cerdas, yang positif ya. Oke, terima kasih atas solusi dari permasalahan teman-teman di kelompok A. Kita lanjut dengan kelompok B. Ya, silakan. Baik, dari diskusi hasil kami, solusi dari permasalahan dari itu berisikan dari itu fokus pada tujuan utama yang mana dari permasalahan background kami beberapa dari diskusi, misalnya diskusi fokus dari guru, diskusi organisasi dan malam. Nah, jadi dari diskusi tadi untuk solusi tadi, jadi kami mulai diterapkan dari kita sendiri. Misalnya cara kami untuk mulai fokus belajar, misalnya seperti saya malas dan berfokus pada materi yang kita guru, jadi kita sendiri dan mencari mereka yang bisa membangun diri kita sendiri. Dimana kita sama-sama belajar, sama-sama diskusi. Nah, jika juga ada materi yang pernah kita diberikan dulu, kita sensitif dan berusaha untuk mencatat semua yang dijelaskan oleh guru. Seperti dari teman kami, dia pernah salat setiap pertemuan, dia mencatat materi yang diberikan dulu dan sekarang kita kami dia bertanya kepada temannya dan bersekutu. Mungkin sekian dari solusi yang kami berikan. Terima kasih. Oke, terima kasih atas solusi dari permasalahan teman-teman. Jadi intinya solusinya itu fokus ke tujuan utama. Ya, nggak boleh yang ada tidak boleh dilakukan pada orang lain. Kalau tidak mengerti yang ditanya, gitu ya. Jadi intinya kita harus fokus apa tujuan utama kita. Oke, terima kasih kepada teman-teman yang sudah menceritakan perasaan stres akademiknya, penyebabnya apa, solusinya, dan menentukan solusi terbaik dari masalah teman-teman. Jadi kita masuk ke tahap akhir, yaitu merefleksikan diri. Di sini saya mau menanyakan kepada teman-teman semua, bagaimana perasaan kalian setelah melakukan kegiatan kita pada hari ini? Bisa kita mulai dari kanan? Perasaannya setelah melakukan kegiatan ini? Dan apa hal yang paling bermanfaat yang kamu dapat pada hari ini? Untuk perasaan saya ketika melaksanakan sesi kelompok ini, saya senang juga senang. Saya jadi tahu tentang permasalahan stres akademik ini, dan saya tahu juga, dan saya tahu apa penyebabnya, tentang bagaimana cara kita untuk mengatasi masalah stres akademik ini, terutama dengan solusi-solusi yang sudah diberikan oleh teman-teman untuk memberikan saya motivasi untuk mengatasi stres akademik saya dengan banyak cara. Oke, terima kasih sudah menyampaikan perasaannya setelah melakukan kegiatan kita pada hari ini. Selanjutnya, apa yang kamu rasakan? Jadi pasti saya setelah melakukan kegiatan kita hari ini saya jadi tahu yang saya tadi. Terima kasih. Saya sangat ingin berbicara sehingga saya tahu bagaimana caranya saya berbicara. Oke, terima kasih. Selanjutnya. Terima kasih. Kalau hari ini mungkin ada solusi dari permasalahan juga, juga. Oke, terima kasih. Mungkin perasaannya saya alami saat kita melakukan bimbingan kelompok A ini, kita jadi tahu apa saja masalah saya alami di stres akademik ini, dan kita juga tahu solusi-solusi apa yang dapat kita lakukan untuk mengatasi masalah. Seperti saudara saya merasakan saya mengerti apa solusi masalah dan juga Selanjutnya. Baik, jadi melakukan ini saya sama dengan saya merasa senang dan merasa teman karena mendapatkan pemahaman akan materi yang sangat pas, dan juga saya merasa tertarik untuk menambah wawasan saya akan materi kita ini, dan saya merasa tertarik juga untuk membantu teman-teman lain jika apabila ada yang merasakan sesuatu yang saya tertarik untuk belajar ini, saya bisa
kasih kepada teman-teman yang sudah menceritakan apa perasaan kalian setelah melakukan tayangan kepada ini, menceritakan pesan dan kesannya, perasaannya. Jadi pesan saya dan motivasi dari saya bahwa hari ini kita belajar mengenai bahwa stres akademik itu nyata, bahwa yang saya contohkan tadi mengirim video yang kita lihat sama-sama di video itu, siswa yang sudah tidak memiliki semangat belajar lagi, sudah stres akademik, bahwa dia tidak memikirkan apa lagi sekolah itu menerangkan dia tidur dan dibangun dia memberontak. Nah, jadi di situ udah tidak memikirkan apa gunanya sekolah itu lagi, udah nggak memiliki motivasi untuk belajar lagi. Nah, tapi kita juga tahu bahwa stres akademik itu bisa diatasi kalau kita mau mengenali masalah kita dan mencari penyebabnya dan mencari tahu juga solusi dari masalah-masalah kita yang kita alami itu. Jadi saya harap kalian benar-benar mencoba solusi yang kalian tentukan tadi di kehidupan sehari-hari kalian. Mudah-mudahan dari solusi permasalahan teman-teman semua bisa dilakukan di hari selanjutnya dan itu bisa membantu teman-teman untuk mengatasi stres akademiknya. Jadi teman-teman bisa kita terapkan itu solusi teman-teman yang sudah memilih di hari selanjutnya. Oke, ke akhir penutupan yang diawali dengan doa, akhir juga dengan doa. Jadi saya pimpin doanya, berdoa dimulai. Berdoa super. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah aktif dalam layanan pembinaan kelompok kita pada hari ini, yang sudah membahas penyebab solusi dari masalah teman-teman. Mudah-mudahan layanan pada hari ini bermanfaat dan teman-teman bisa menerapkannya bisa menerapkan di hari-hari selanjutnya, teman-teman. Jadi saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.